Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMA, Koordinator Pengawas. Yang kami hormati Bapak Komite Sekolah SMA 1 Pasangkayu. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 1 Pasangkayu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru dan juga perwakilan peserta didik dari pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat kumpul bersama di ruangan ini dalam rangka mengikuti workshop kurikulum operasional SMA 1 Pasangkayu tahun 2022-2023. Salawat serta salam kami tidak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, acara pertama sambutan Bapak Komite SMA 1 Pasangkayu terkait acara kita hari ini, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Pasangkayu, yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Ketua Pelaksana kegiatan workshop hari ini, yang saya hormati Wakil dan Ibu Kepala Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Pasangkayu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sekaligus kemampuan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan yang diprogram oleh sekolah, yaitu kurikulum operasional SMA kurikulum operasional SMA Negeri 1 Pasangkayu. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada sahabat, dan bahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertama kita bertatap muka bersama dengan Kepala Sekolah baru. Beliau baru melaksanakan tugas kurang lebih 2 minggu di tempat kita ini. Alhamdulillah, semoga apa yang nanti dilakukan beliau merupakan suatu ibadah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari kondisi yang ada di SMA Negeri Pasangkayu, baru-baru ini ada penggantian pejabat antara Pak Arman dengan Bapak Abbas. Dalam hukum alam, seorang penggantian pejabat itu pasti ada perubahan. 2 hal perubahan itu tidak bisa dihindari. Pertama, apakah perubahan itu lebih bagus daripada apa yang sebelumnya, atau lebih jelek dari apa yang sebelumnya. Ini pasti akan terjadi karena itu hukum alam.
Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini saya diminta memberikan sambutan kepada Bapak Ibu sekaligus anak-anakku sekalian dalam hal bagaimana kita sekolah ini lebih bagus, lebih baik ke depan. Apalagi saya lihat ini adalah istilah kurikulum operasional. Ini saya sebagai ketua komite tambah bingung saya. Apalagi ada lagi bilang kurikulum operasional, ada lagi kurikulum merdeka. Kita dulu waktunya saya masih sekolah satu di kurikulum 84. Kurikulum 84. Ada lebih 10 tahun kita lakukan pembelajaran itu tidak ada berubah-berubah. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang terhormat bahwa ke depan kita ini semakin banyak tantangan, baik secara intern maupun secara ekstern, di mana bahwa guru-guru kita ini diharap punya proporsional yang bagus. Guru-guru kita ini harus siap. Jangan sampai siswa lebih siap daripada gurunya. Siswa siap datang ke sekolah untuk belajar, tapi gurunya masih ada yang di Palu, masih ada yang di rumah, masih ada yang di Mamuju, dan sebagainya dan sebagainya. Ini jangan lagi terjadi pada waktu-waktu ke depan. Yang lalu biarkanlah berlalu. Yang persoalan-persoalan ini anggaplah suatu pengalaman. Kita untuk menjadi guru profesional, khususnya saya juga sebagai pegawai negeri sipil, intinya itu kedisiplinan. Kalau seseorang disiplin, otomatis hasilnya baik. Kalau orang tidak disiplin, pasti hasilnya tidak baik. Contoh yang paling dekat yang kita lihat sehari-hari, siswa disuruh berpakaian seragam putih abu-abu Senin Selasa, Rabu Kamis batik, Jumat pramuka. Begitupun juga guru disuruh berpakaian pakai kaki hadir Senin Selasa, Rabu putih dan sebagainya. Tapi ternyata masih ada guru yang berpakaian tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai ASN. Ini baru persoalan-persoalan kecil. Berpakaian saja kita tidak bisa disiplin, apalagi kehadiran, kemauan, bagaimana kita mengajar dengan baik. Jadi tolong supaya kita ini guru memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan kita pakai keki hari ini, kita pakai putih abu-abu. Berarti kita sama dengan guru siswa. Bagaimana kita boleh guru anak-anak? Kalau dia pakai baju putih, datang pakai celana panjang hitam. Di lain pihak kita juga tidak berpakaian sesuai dengan ketentuan undang-undang, aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Ini contoh-contoh kecil ini. Harapan saya juga sebagai orang tua, pertama mari kita mendisiplinkan diri pribadi sekaligus mendisiplinkan kita punya siswa. Kedua, saya pribadi sebagai ketua komite, saya tidak mau lagi dia anak-anak terlalu banyak berkejaran di luar, tidak ditahu mana jam istirahat dan banyak mana jam belajar. Ini. Kedua, saya minta kepada Pak Kepala Sekolah, kebersihan sekolah kita harus tingkatkan. Jangan sampai ada kesan bahwa SMA 1 itu adalah sekolah umum. Jadi itu untuk permintaan saya. Jadi saya sebagai orang tua meminta kepada adik-adik, saudara-saudara saya, guru-guru, karena saya lebih tertua di sini, saya kurang lebih di Pak Pengawas, kami di Pasangkayu ini kurang lebih 30 tahun Pak Pengawas.
Jadi kami di sekolah selama jadi pegawai tidak pernah kami malas. 33 tahun kami sudah dinilai SKP. Tidak pernah SKP kami itu 76. Karena kami rajin, kami melaksanakan tugas dengan baik, kami menghargai atasan. Jadi itu mohon Bapak Ibu, tanamkanlah kesadaran kita kepada diri kita. Anggaplah bahwa kita ini datang mengajar adalah salah satu kebutuhan. Kalau kita tidak anggap bahwa kebutuhan kita ini adalah datang mengajar di sekolah, pasti kita tidak bekerja dengan baik. Sama dengan salat. Kalau orang Muslim tidak menganggap bahwa itu salat adalah kebutuhannya, ya bisa saja ada tunda karena dianggap bukan kebutuhan. Sama dengan kita makan. Apabila kita tunda itu makan, pasti muncul rasa lapar. Begitu juga datang di sekolah, kita datang di kantor sebuah negeri. Apabila kita tidak datang melaksanakan kewajiban kita menganggap diri kita ini salah. Karena kita anggap bahwa kedatangan kita mengajar di sekolah adalah suatu kebutuhan. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu jangan ada yang tersinggung, karena itulah orang tua, selalu yang terbaik mau dilihat. Jadi mudah-mudahan atas kehadiran beliau ini, Pak Apas kebetulan masih murid saya dulu, sekarang sudah jadi bos. Kemarin kepala SMA 1 dulu, Pak Arman bukan siswa saya, tapi sebetulnya saya punya istri. Jadi kedua-duanya sama. Jadi, tapi di luar daripada itu, saya tidak melihat seperti itu. Saya melihat bagaimana di sekolah lebih bagus dari 12 sekolah yang Sambutan dari Kepala SMA 1 Pasangkayu pada beliau di kelas saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Pengawas SMA Kabupaten Pasangkayu. Yang saya hormati orang tua kita, Ketua Komite SMA Negeri 1 Pasangkayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta semua guru-guru yang sempat hadir di ruangan ini, dan saya bangga dan saya cintai anak-anak perwakilan siswa dari OSIS. Kembali puja dan puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita berkumpul di tempat ini dalam satu kegiatan workshop kurikulum operasional SMA Negeri 1 Pasangkayu untuk tahun pelajaran 2022-2023. Salam dan selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi yang kita jadikan teladan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang sampai tadi beliau sudah bingung, banyaknya namanya kurikulum, ada lagi kurikulum katanya operasional. Ya, sebenarnya kurikulum yang mau ditawarkan ke kita itu adalah namanya kurikulum merdeka. Ya, saya buka-buka semua literaturnya di kurikulum merdeka. Ya, dan menggunakan bahasa kurikulum operasional. Kalau kita bahasa Indonesia kayaknya kalau operasional itu Pak semacam pedoman untuk melakukan kegiatan. Sebenarnya bukan namanya ya. Ya. Tapi kita menurut informasi untuk yang kita mau terapkan ini ya tetap kurikulum 2013 ya, sambil bagaimana mempelajari ini kurikulum merdeka. Ya, namanya ini kita pasang begini ya, memang bahasa yang ada di kurikulum merdeka itu seperti itu ya, artinya supaya kita lebih paham bahwa ini adalah pedoman dan panduan. Selanjutnya terima kasih atas wejangan menurut saya nasihat dari Ketua Komite selaku orang tua. Beliau dipanggil, diundang, kami undang Pak. Memang
pada saat penyusunan kurikulum itu ada beberapa komponen yang harus kita hadirkan di sekolah, termasuk perwakilan orang tua, ya tentunya komite. Ya, beliau sebagai ketua komite yang ada di sekolah ini, ya makanya kami undang. Kedua, termasuk anak-anak kita ini, itu juga salah satu peserta yang harus kita hadirkan pada saat penyusunan kurikulum ini. Ya, karena mereka ini adalah perwakilan siswa. Ya, makanya saya sampaikan tadi ke pembina OSIS yang diundang adalah OSISnya. Ya, karena menurut kita kalau dia bupati, Pak bupatinya siswa di sekolah ini. Ya, karena mereka dipilih oleh seluruh siswa yang ada di sekolah ini untuk mewakili siswa dalam satu organisasi disebut OSIS. Makanya sampai bingung nanti kenapa dipanggil juga, memang harus seperti itu. Termasuk pengawas, ya sekaligus nanti sebagai narasumber kita untuk kegiatan ini selama kurang lebih 2 hari lagi ke depan, jadi sampai hari Rabu. Apa yang disampaikan tadi Ketua Komite, intinya kalau saya ini sebenarnya Pak, sudah banyak memang yang wanti-wanti saya ini, itu kebersihan dan kedisiplinan. Ini memang yang selalu saya dengar disampaikan oleh orang-orang, ya, bahwa itu yang diperbaiki dulu. Ya, tentunya langkah awal kita adalah bagaimana menyusun dulu pedoman kita ini, kurikulum yang ada di sekolah. Kami juga rencanakan setelah pembukaan ini akan menyusun tata tertib sekolah, ya, termasuk siswa. Ya, mungkin juga nanti ada tata tertib Bapak Ibu guru yang misalnya itu baku, nanti kita bisa perlihatkan juga. Jadi itu dulu yang pertama yang mau kita lakukan hari ini. Makanya ada perwakilan siswa diminta sarannya supaya ditahu tata tertib itu, didengar bagaimana tata tertib siswa ini disusun, ya, supaya diceritakan sama temannya nanti. Dan memang seperti ini penyusunan tata tertib, dan kemudian insya Allah kita mulai terapkan nanti pada tahun pelajaran baru. Ya, ini saya pernah sampaikan, ini adalah langkah awal tepat mungkin menurut saya, timing saya masuk di sini. Ya, mau masuk tahun pelajaran baru, ya makanya melalui workshop ini kegiatan wajib dilaksanakan setiap satuan pendidikan pada awal tahun pelajaran. Itu sudah harus ada di mejanya Bapak Kepala Dinas untuk penandatanganan kurikulum yang kita gunakan di sekolah ini. Ya, mungkin harapan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kita ikuti kegiatan ini. Saya sebenarnya berharap jangan ada satu orang pun guru yang tidak ikut kegiatan ini, ya, karena memang awal untuk memulai pendidikan di sekolah ini, ya kita mulai dari workshop ini. Apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita laksanakan, ya kita rencanakan hari ini dan kita sepakati, ya, dengan bimbingan pengawas atau yang mewakili dinas pendidikan nantinya, ya, kita ditemani untuk termasuk merevisi dokumen 1, ya, besok itu jadwalnya kita revisi dokumen 1 sekolah. Kalau ada yang mau kita tambah atau kurangi, itu kita lakukan besok. Dan menurut bincang-bincang saya dengan pengawas, hari terakhir itu kalau namanya workshop biasanya ada yang kita hasilkan, ya. Ya, kalau kurikulum biasanya ada kurikulum dokumen 1 dan dokumen 2. Nah, itu dalam bentuk RPP dan perangkat-perangkat yang lainnya. Ini bisa dikerjakan nanti mandiri. Ya, yang penting yang ingin disampaikan itu pada hari ketiga adalah penilaian. Ya, ini narasumber kita juga Bapak Pengawas, karena beliau akan tetap mengawasi jalannya nanti tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Beliau juga ikut terlibat nanti untuk melakukan penilaian. Ya, makanya saya katakan ini adalah awal untuk bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Ya, apa yang disampaikan oleh ketua komite tadi kita bisa laksanakan dengan baik. Sangat yakin Pak, kalau apa yang disampaikan tadi itu kita bisa profesional melaksanakan tugas kita, disiplin. Insya Allah yang dikhawatirkan berkeliaran atau apa itu akan bisa kita atasi sama-sama. Iya, dalam jumlah ruangan yang banyak ini siswa kita, saya yakin mungkin dalam 1 hari ada yang sakit Bapak Ibu gurunya, tapi kan
banyak nih di sini. Ada guru BK-nya, ada wakaseknya yang bisa menutupi misalnya guru kita yang tidak hadir dalam alasan sakit. Ya, karena itu juga tidak dipungkiri Pak, pasti seperti itu. Itulah artinya kerjasama kita di sekolah ini sangat dibutuhkan, ya, agar kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan, karena kita nanti akan melakukan sharing sama-sama bagaimana menyusun program termasuk tata tertib yang ada di sekolah ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Pasangkayu, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu, yang kami hormati Bapak Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Pasangkayu, yang kami hormati Bapak Ibu para dewan guru. Kenaikan kelas. Nah, ini adalah penentuan anak-anak kita dalam menentukan bagaimana keberhasilannya untuk setelah mengikuti pembelajaran selama 1 tahun proses pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, nah nanti kegiatan yang kita laksanakan di sekolah ini sebagai perwakilan tentu bagaimana mensosialisasikan juga nanti kepada teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa selaku tenaga pendidik, kita sudah paham tupoksi kita semua. Pengawas ada tupoksinya, komite ada tupoksinya, kepala sekolah ada tupoksinya, guru ada tupoksinya, staf tenaga kependidikan ada tupoksinya. Nah, kalau apa yang disampaikan tadi komite sekolah dalam sambutannya, kita semua ini sudah melaksanakan tugas kita, tupoksi kita ini laksanakan sebagai kebutuhan kita, maka lembaga kita, tempat kerja kita akan berjalan dengan baik dan pasti akan nyaman kita melaksanakan tugas. Pasti akan nyaman kita kalau semuanya kita melaksanakan tupoksi kegiatan kita sesuai dengan tupoksi kita. Nah, langkah awal Bapak Ibu dalam rangka memasuki tahun pelajaran baru, ya tentu harus mempersiapkan diri karena kita mau menambah lagi kualitas pembelajaran kita, maka kita harus menganalisis kembali bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran kita di tahun pelajaran yang baru lagi, yaitu 2022-2023. Nah, di mana untuk tahun 2022-2023 itu SMA 1 Pasangkayu adalah salah satu SMA satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pasangkayu yang mendaftar sebagai IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka IKM yang sudah mendaftarkan diri. Nah, di situ ada 3 opsi Bapak Ibu sekalian di IKM ini, implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, tentu nanti itu akan kita bahas di pembahasan materi. Cuma saya mengajak Bapak Ibu itu dalam workshop ini, ya seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana seluruh tenaga pendidik kita mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir, supaya kita dalam rangka mulai dari penyusunan tata tertib kita mengetahui semua. Karena tata tertib yang kita buat ini Bapak Ibu bukan untuk siswa saja, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk guru saja, tapi bagaimana seluruh komponen sekolah bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka melahirkan suatu aturan yang bisa kita mengimplementasikan di sekolah kita untuk menghasilkan bagaimana tatanan yang kita harapkan di satuan pendidikan ini. Ya. Jadi selaku pengawas yang mewakili Dinas Pendidikan Bapak Ibu, adalah tugas kami adalah memantau pelaksanaan pembelajaran di setiap satuan pendidikan, di mana sekolah bidang kami adalah harapan Dinas Pendidikan bagaimana di satuan pendidikan bisa berjalan proses pembelajaran dengan baik. Nah, di dalam Permendikbudristek nomor 40 tahun 2022 itu
tugas kepala sekolah. Ya, tugas kepala sekolah, Bapak Ibu perlu pahami di situ. Kepala sekolah adalah guru yang ditugaskan menjadi pemimpin pembelajaran. Itu ada kata-kata pemimpin pembelajaran di situ. Penjelasannya berawal di dalam kelas. Jadi kepala sekolah tidak boleh membiarkan satu kelas nanti tidak terisi guru. Di situ sudah diganti sifat. Kepala sekolah adalah guru yang ditugaskan sebagai pemimpin pembelajaran, memantau satu kelas. Yang kedua, tugasnya adalah kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan. Jadi pengelola satuan pendidikan seluruh elemen itu apa yang harus dikerjakan di sini. Sehingga kepala sekolah harus menyusun program kerja namanya RKS, rencana kerja sekolah. Jadi mulai diberlakukannya ini Pak Permendikbudristek itu, makanya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu dilakukan perubahan rolling kepala sekolah untuk bagaimana implementasikan kurikulum ini, implementasikan bagaimana tupoksinya kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ada beban kerja yang harus dimiliki kepala sekolah di sini yang menyangkut bagaimana tugasnya guru di situ. Yang pertama sebagai manajerial, ya, sebagai manajerial, bagaimana memanage sekolah ini menjadi baik. Nah, tentu tidak bisa kepala sekolah bekerja sendiri. Ya seperti surat cintanya Ibu Rahmi, jangan membiarkan kepala sekolah berjalan di depan baru dia di belakang, tidak mengikut. Ya, jadi itu harus kita pahami bahwa kepala sekolah tidak akan mampu bekerja sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena tugasnya kepala sekolah dia tidak mengajar lagi di situ. Dia harus sebagai manajerial, memanage bagaimana guru-guru melaksanakan tupoksi itu sudah ada. Wakasih kurikulumnya nanti harus berfungsi, wakasih kesiswaannya harus berfungsi, wakasih humasnya harus berfungsi, sarana prasarananya harus berfungsi. Nah, termasuk guru-guru yang diberikan tugas tambah sesuai dengan fungsi sekolah harus punya fungsi semua nanti sesuai dengan peranannya masing-masing. Jadi harus punya program kerja masing-masing Pak. Setiap guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan fungsi sekolah harus ada programnya masing-masing. Itu yang harus di manage aja oleh kepala sekolah, apa tugasnya ini, apa tugasnya ini, supaya tidak tumpang tindih pekerjaan Bapak Ibu sekalian nantinya. Nah, itu sebagai manajerial. Yang kedua sebagai kewirausahaan, apa usahanya kepala sekolah yang memperbaiki di sekolah untuk meningkatkan ini sekolah. Dia sebagai dia punya tupoksi itu beban kerja kewirausahaan. Ya, mau diapakan ini sekolah, apa inovasinya. Yang ketiga sebagai supervisor. Jangan ada satu guru tempat tidak ditahu tidak mengajar di kelas. Supervisor harus mengetahui bahwa jadi ada supervisi secara formal, ada non formal. Jadi seorang kepala sekolah harus mengetahui siapa gurunya datang ke sekolah, siapa yang gurunya mengajar, siapa yang tidak. Ya itu. Jadi berfungsi guru BK. Ya berfungsi guru BK. Guru BK jadi semua nanti sudah harus berjalan sesuai dengan tupoksi kita Bapak Ibu sekalian. Ya inilah. Ya jadi kami tupoksi pengawas melakukan pemantauan, supervisi, penilaian dan melaporkan. Ya kalau seperti kemarin disampaikan Pak Ketua Komite, mudah-mudahan tidak ada guru kita di sini terhalang gajinya. Ya itu artinya kita tidak tega juga melakukan seperti itu. Tapi artinya aturan-aturan ini kalau memang mau diberlakukan, ya artinya mari kita Pak mendalami tupoksi kita semua, menyadari, menjadikan kebutuhan seperti apa yang disampaikan Ketua Komite, menjadikan kebutuhan pekerjaan kita di sini. Ya, jadi saya tidak terlalu panjang hanya karena kegiatan kita di sini Pak hari ini bagaimana bisa tuntas tata tertib. Ya, tata tertib juga bukan hanya untuk siswa tapi tata tertib seluruh komponen sekolah. Nah, barangkali untuk sebagai pendamping dalam kegiatan workshop ini narasumber juga nanti kita akan kenalkan bagaimana kurikulum merdeka. Jadi di K13 itu kurikulum kita Pak di satuan pendidikan namanya KTSP. Itu nama kurikulum, nama dokumennya saja. Kalau nama kurikulumnya kurikulum K13, namanya dokumennya namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang namanya yang di launching sekarang pada episode ke-15 ya, yang di launching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namanya yang di launching pada episode ke-15 kemarin di Merdeka Belajar, namanya kurikulum merdeka dan pelapor merdeka mengajar. Ya, jadi kurikulum merdeka ini Pak. Jadi nanti kita kenal dan juga ada namanya bagaimana guru melaksanakan kegiatan pembelajarannya, ada namanya intrakurikuler, ada proyek
pelajar Pancasila, ada ekstrakurikuler untuk mencapai namanya profil pelajar Pancasila. Ya, karena kita itu arahnya nanti di situ. Arah pembelajaran kita ada bagaimana seorang siswa mencapai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Indonesia itu harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, itu mulai nanti ada berapa 6 elemen itu harus dicapai. Baik dari kegiatan intrakurikulernya, proyeknya, ekstrakurikulernya harus 6 elemen itu profil pelajar Pancasila harus digambarkan di situ. Ya, jadi kita tidak masuk dulu di situ Bapak Ibu karena waktu kita ini sudah mau masuk, hanya mengajak kepada Bapak kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita kerjasama ya dengan kepala sekolah kita yang sudah 2 minggu bersama Bapak Ibu sekalian. Tentu jangan kita membandaikan dengan kepala sekolah yang telah pergi, tapi kita bagaimana membantu beliau. Ya, membantu beliau karena masing-masing kepala sekolah masing-masing punya tiap-tiap. Ya, jadi semua orang masing-masing punya tiap-tiap. Artinya kepala sekolah Pak Arman yang telah pergi kita kurang lebih 10 tahun, sama dia juga punya tiap-tiap bagaimana kriteria bagaimana memimpin. Pak Apas juga nanti begitu. Jadi artinya bagaimana kepala sekolah menyusun program kerja untuk bisa merangkul, memberdayakan. Karena indikator keberhasilan kita adalah kalau bisa antara atasan dan bawahan bisa bekerja sama. Itu indikator keberhasilan. Kalau atasan sudah tidak menghargai, bawahan tidak menghargai atasan yang tidak bekerja, maka indikator keberhasilan kita sudah kita dapat. Ya, nah seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua, ya kita harus punya rasa malu.